Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyayu Rosdatur Rahmah sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang siklus reproduksi. Siklus reproduksi adalah serangkaian kegiatan biologi kelamin yang berlangsung secara periodik hingga terlahir generasi baru dari suatu makhluk hidup. Jika siklus reproduksi dari suatu makhluk hidup terputus, maka kehadiran makhluk tersebut di dunia menjadi terancam. Ada dua jenis siklus yang berbeda ditemukan pada mamalia. Yang pertama yaitu siklus menstruasi yang terdapat pada manusia. Yang kedua yaitu siklus estrus yang terdapat pada non-primata. Pada kedua kasus ini, ovulasi terjadi pada suatu waktu dalam siklus itu, setelah endometrium mulai menebal dan teraliri banyak darah, karena menyiapkan uterus untuk kemungkinan implantasi embrio. Pada siklus estrus, endometrium diserap kembali oleh estrus dan tidak terjadi banyak pendarahan. Sedangkan pada siklus menstruasi, endometrium akan meluruh dari uterus melalui serviks dan vagina dalam pendarahan yang disebut sebagai menstruasi. Kemungkinan fertilisasi semakin besar pada sejumlah spesies mamalia, dengan menimbulkan birahi estrus pada betina dan hanya mau kawin ketika mendekati waktu ovulasi. Ovulasi birahi dan perubahan lapisan-lapisan uterus dalam persiapan penerimaan telur yang dibuahi dikontrol oleh mekanisme endokrin yang rumit. Baiklah, saya Miftahul Jannah sebagai pemateri kedua akan memaparkan tentang siklus estrus. Terdapat pembagian siklus estrus berdasarkan banyak sedikitnya siklus yang terjadi selama 1 tahun. Hewan hanya memiliki satu siklus estrus dalam 1 tahun, misalnya serigala, rusa, dan rubah, disebut monoestrus. Apabila terjadi lebih dari satu siklus estrus dalam 1 tahun, disebut dengan poliestrus. Hewan-hewan yang mengalami poliestrus ini, misalnya kuda, kambing, dan kera rhesus. Pada tikus dan mencit, siklus estrusnya termasuk poliestrus. Hanya saja, ketika hewan tersebut menyusui, maka aktivitas seksual seolah-olah juga berhenti, dan pada waktu itu disebut laktonial diestrus. Menurut Juanda 1981, pada hewan mamalia, prodiditas yang terdapat pada ovarium disertai oleh perubahan-perubahan periodik pula pada uterus dan vagina. Rangkaian kejadian-kejadian yang berhubungan dengan persiapan uterus untuk penerimaan dan penanaman ovarium disebut siklus estrus. Yang pertama ada periode proestrus, merupakan periode persiapan yang ditandai dengan pemacuan pertumbuhan folikel oleh follicle stimulating hormone atau FSH. Folikel yang sedang tumbuh menghasilkan cairan folikel dan estradiol yang lebih banyak. Yang kedua ada periode estrus, adalah masa puncak keinginan untuk kawin ditandai dengan manifestasi bihari secara fisik. Dalam serviks, jumlah lendir maupun jumlah sekresi lendir dalam tiap-tiap kelenjar lendir bertambah. Lendir ini bersifat transparan atau tembus pandang, bening dan mengalir ke vagina serta vulva hingga secara nyata terlihat menggantung di ujung vulva. Yang ketiga ada meteestrus, merupakan fase mulai tumbuhnya korpus luteum setelah terjadi ovulasi atau sering disebut dengan fase luteal. Pada fase ini, luteotropik hormon LTH akan disekresikan oleh adenohipofisa guna mempertahankan korpus luteum. Yang keempat ada diestrus. Fase diestrus merupakan fase pematangan korpus luteum dan progesteron secara nyata mempengaruhi organ-organ reproduksi. Uterus mengalami penebalan pada endometrium dan kelenjar-kelenjarnya bersifat hipertrofi serta otot-otot mengendor. Serviks menutup dan lendir vagina menjadi keruh dan lengket. Selaput mukosa vagina menjadi pucat. Fase diestrus berlangsung kurang lebih selama 13-14 hari. Perbedaan siklus estrus dan bihari pada berbagai hewan bisa dilihat pada tabel berikut, serta periode siklus estrus pada berbagai ternak, itu ada sapi, kuda, babi, dan domba. Bisa dilihat pada tabel berikut.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yakni tentang siklus menstruasi. Selain ovarium, salah satu organ yang mengalami siklus sejalan dengan siklus reproduksi adalah uterus, khususnya pada bagian endometrium. Siklus endometrium ini kemudian dikenal sebagai siklus menstruasi. Ketika memulai proses perkembangan, folikel dalam ovarium melepaskan hormon estrogen. Estrogen tersebut menyebabkan endometrium menebal sebagai awal persiapan kedatangan ovum. Seiring dengan peningkatan ketebalan, kelenjar-kelenjar uterus tertarik keluar sehingga memanjang, tetapi kelenjar-kelenjar tersebut belum mengeluarkan sekresi. Perubahan endometrium ini disebut sebagai fase proliferasi. Setelah ovulasi, kelenjar-kelenjar pada endometrium mulai mengumpar dan mulai mensekresikan cairan jernih. Cairan ini disekresikan sebagai persiapan terjadinya implantasi embrio. Untuk selanjutnya, fase ini disebut sebagai fase sekretorik. Ketika ovum yang dilepaskan saat ovulasi tidak mengalami pembuahan, korpus luteum mulai degrenasi dan menyebabkan turunnya produksi estrogen dan progesteron. Hal ini berakibat turunnya pasokan hormon bagi endometrium. Penurunan ini akhirnya menyebabkan pecahnya pembuluh darah endometrium dan endometrium terkelupas sehingga tipis kembali. Jaringan endometrium yang terkelupas bersama darah dari kapiler meninggalkan uterus menuju serviks dan keluar dari tubuh melalui vagina sebagai cairan menstruasi atau secara umum dikenal sebagai darah haid. Fase terjadinya pendarahan ini dikenal sebagai fase menstruasi. Yang selanjutnya yakni perbedaan siklus menstruasi dan estrus. Yang pertama yakni perubahan perilaku. Pada siklus estrus terlihat adanya perubahan perilaku, sedangkan pada siklus menstruasi perubahan perilaku tidak terlalu terlihat. Yang kedua yakni external bleeding. Pada siklus menstruasi, pendarahan keluar terjadi akibat adanya arteri spiral yang mengalami kontriksi bersama dengan luruhnya endometrium bagian vas fungsional. Sedangkan pada fase estrus tidak terjadi pendarahan keluar karena tidak adanya arteri spiral. Jadi, yang terjadi adalah adanya perombakan endometrium dan sel-sel yang sudah tidak dibutuhkan akan dimakan oleh sel-sel darah putih pada tubuhnya sendiri. Yang ketiga, atau yang terakhir, yakni waktu kawin. Pada hewan yang mengalami siklus estrus, perkawinan hanya terjadi pada fase estrus saja. Namun, sedangkan pada manusia dan primata yang mengalami siklus menstruasi, perkawinan dapat terjadi kapan saja. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.